Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di YouTube channel Safari MBU. Pada video YouTube kali ini kita akan membahas tentang sosok pahlawan Indonesia, yang mana seorang pahlawan ini berasal dari Kutaraja, yang sekarang Kutaraja tersebut telah berganti nama menjadi Banda Aceh. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya sahabat-sahabat semua meninggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe supaya Safari MBU tetap semangat untuk mencari konten-konten menarik lainnya. Dikutip dari Tempo.co, Tengkunya Arif yang merupakan tokoh pahlawan nasional Indonesia yang berjuang di Aceh, ia juga pernah menjabat sebagai gubernur Aceh periode pertama, yaitu pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1946. Seperti namanya, Nya Arif merupakan seorang bangsawan terpelajar yang sangat menentang pemerintahan kolonial Belanda. Tengkunya Arif lahir di Ulili, Banda Aceh, Aceh pada 17 Juli 1899 dan mendapat gelar bangsawan dari kedua orang tuanya. Ayahnya, Teku Sri Imum Nyak Banta, merupakan seorang kepala daerah, dan ibunya, Cut Nyak Rayu, merupakan bangsawan dari tanah kelahirannya Arif. Nyak Arif menyelesaikan sekolah dasarnya di Kutaraja dan melanjutkannya ke sekolah Quick School di Bukit Tinggi, yang mana jurusannya adalah Pamong Praja atau pemerintahan pada tahun 1908. Pendidikannya berlanjut ke Opleiding School for Inland Ski Abtenaren atau disingkat dengan OSPIA di Banten. Semasa sekolah, ia dikenal sebagai murid yang cerdas dan tegas. Tidak hanya itu, ia juga menjadi teladan bagi kawan-kawan seperjuangannya. Walaupun memiliki sikap yang cerdas dan juga ramah kepada sesama temannya, Nya Arif juga memiliki sifat yang tidak mau tunduk kepada Belanda. Berbekal ilmu yang ia pelajari semasa sekolah, setelah itu ia bergabung dengan Organisasi Nasional Indische Partij atau disingkat dengan NIP, yang mulanya bernama Insulinde, yang diketuai oleh Douwes Dekker pada tahun 1918 di Jakarta. Dalam kurun waktu 1918 sampai dengan tahun 1920, ia juga bekerja sebagai pegawai urusan distribusi makanan beras rakyat. Sebelum menjadi seorang gubernur pada tahun 1945, Nya Arif pernah menjabat sebagai anggota Dewan Rakyat atau Volksraad pada 16 Mei 1927. Hal ini ia dapatkan karena kecakapan dan keberaniannya dalam menghadapi pembesar-pembesar pemerintahan kolonial. Lebih lanjut, Tengkunya Arif kerap menunjukkan kritik-kritikannya untuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Belanda. Di berbagai surat kabar, ia juga sering disebut sebagai anak Aceh yang berani dan lurus. Hal ini dikarenakan kepiawaiannya dalam menandingi orang-orang Belanda yang gemar berolah kata di sidang Volksraad. Adapun tokoh-tokoh yang ia hadapi kala itu adalah Mr. Dr. Anders Vriend, Lighthart, dan seorang wartawan ulung Belanda bernama Zandgraf. Ia berhenti menjadi anggota Volksraad pada tahun 1931. Setelah itu, ia melanjutkan menjadi pemimpin gerakan bawah tanah rakyat Aceh pada tahun 1932. Ketika menjadi pemimpin, ia kerap membela nasib rakyat kecil dan tidak segan-segan bertindak kepada musuhnya, baik di dalam maupun luar daerah kekuasaannya. Tidak heran jika ia dijuluki Ule Balang atau Panglima yang amat disegani baik oleh rekan-rekannya maupun orang Belanda. Menjelang masuknya Jepang dan berakhirnya kedudukan pemerintahan Hindia Belanda di Aceh pada tahun 1942, Tengkunya Arif memberanikan diri dengan menawarkan dirinya sebagai residen baru. Hal itu ia sampaikan pada 8 Maret 1942 ketika ia dan Tuanku Mahmud diundang dalam pertemuan politik oleh Residen Aceh yang kala itu dijabat J. Pau. Permintaan itu ternyata tidak diindahkan oleh J. Pau, sehingga Tengkunya Arif memutuskan untuk melakukan perlawanan kepada pemerintahan Hindia Belanda. Bahkan untuk meredam dan mematahkan perlawanan, pihak kolonial kembali mengundang pemimpin-pemimpin Aceh saat itu pada pertemuan selanjutnya. Pertemuan yang digelar pada 10 sampai dengan 11 Maret itu merupakan jebakan. Hanya Tengkunya Arif yang tidak hadir memenuhi undangan tersebut. Sedangkan 8 dari 9 pemimpin yang diundang seperti Cut Hasan Maraksa, Hanafiah, Raja Abdullah, dan lainnya kabarnya ditangkap oleh Belanda. Pengejaran terhadap alumni OSPIA di Serang, Banten itu pun terus dilakukan. Pemerintahan Hindia Belanda, pasukan Marsose dikerahkan untuk menyerang tempat kediaman Panglima Sago Mukim tersebut. Bahkan, rumah yang terletak di kawasan Lamnyong yang kini berganti nama menjadi Kecamatan Syah Kuala itu 2 kali berturut-turut diserang dengan kekerasan. Meskipun demikian, usaha itu tidak membuat Tengkunya Arif ciut dan menyerahkan diri. Kedudukan pemerintahan Hindia Belanda berakhir seiring Jepang masuk ke Aceh. Masa kedudukan negeri matahari terbit ini
Tekunya Arif coba bekerja sama dan ia dipercaya sebagai penasihat pemerintahan militer. Walaupun demikian, ia tidak sepenuhnya menaruh kepercayaan kepada Jepang, sebab baginya Belanda dan Jepang sama-sama busuk. Meski mendapat kepercayaan dari Jepang, bukan berarti Tengkunya Arif serta-merta tunduk dengan pemerintahan matahari terbit tersebut. Ia dikatakan kerap membangkang dan bentrok dengan pejabat-pejabat sipil serta militer Jepang. Pemerintah yang berkuasa saat itu pun tidak bisa langsung menangkapnya, sebab memperhitungkan peran serta pengaruh Tekunya Arif di masyarakat. Karir politik Panglima Sago Mukim ini semakin meluas. Ia pun mendapat kepercayaan sebagai Wakil Ketua Sumatera Chu Sangi In atau Dewan Perwakilan Rakyat Seluruh Sumatera, mendampingi Muhammad Syafi'i sebagai ketua. Kepala pemerintahan Jepang Keresidenan Aceh atau saat itu disebut Aceh Shuchokang Sajaburo Lino memberikan informasi bahwa Jepang telah kalah dalam Perang Dunia II. Informasi itu disampaikannya kepada sejumlah tokoh Aceh seperti Tekunya Arif, Panglima Polem, dan Teku Muhammad Daud Kabar mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno pada tahun 1945 di Jakarta baru diketahui oleh para tokoh Aceh di 4 hari kemudian atau 21 Agustus 1945 melalui berita-berita radiogram dari Adi Nenggoro di Bukit Tinggi. 1 pekan kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia di Aceh pada tahun 1945 yang bertanggal 28 Agustus. Tekunya Arif sebagai ketua, bahkan pemerintahan Republik Indonesia mengangkatnya sebagai Residen Aceh atau saat ini setingkat gubernur. Awal kemerdekaan Indonesia ada banyak persoalan yang terjadi, baik persoalan sipil maupun keamanan. Tak hanya gangguan dari negara kolonial yang ingin kembali menjajah, dari bangsa sendiri kerap terjadi gejolak. Di Aceh sempat terjadi persaingan antara kaum bangsawan dan religius. Kaum religius yang juga membawahi Laskar Mujahidin dan Pesindo pada saat itu ingin Tekunya Arif mundur sebagai residen. Bahkan TPR atau lebih dikenal dengan Tentara Perlawanan Rakyat kala itu juga mendukung. Tekunya Arif yang juga merupakan seorang bangsawan mendapat isu-isu propaganda yang tidak diinginkannya. Tidak hanya menginginkan agar ia diberhentikan dari jabatannya, namun juga Residen Aceh itu diminta untuk diasingkan ke Takengon. Kebijaksanaan dan tidak haus akan jabatan dari seorang Tekunya Arif pun terlihat. Menghindari adanya perperangan antara sesama anak bangsa, ia akhirnya menyerahkan jabatan yang baru diembankannya tersebut. Tujuannya demi kepentingan mempersatukan rakyat. Sejak saat itu, Tengkunya Arif diasingkan oleh bangsa sendiri ke wilayah Takengon. Kota itu menjadi kota terakhir yang didiami olehnya sebelum ajal menjemput pada 4 Mei 1946. Meski meninggal dunia di kota dingin, namun pemakaman dan kuburnya tetap ditempatkan di kawasan Lamnyong, kota Banda Aceh. Makam itu hanya berjarak 1,4 km dari kediamannya. Itulah sedikit deskripsi tentang Tekunya Arif, yang mana Tekunya Arif tersebut adalah sosok pahlawan Indonesia yang berasal dari Aceh. Untuk sahabat-sahabat semua yang sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya YouTube ini tetap dapat terus berkembang. Dan jangan lupa pula untuk mengaktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan berita-berita menarik lainnya. Saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah fi amani shaykhana Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana. Ma'assalamah fi amani shaykhana Allahu Rabbi irhamhu